Halo semuanya, selamat datang kembali. Perkenalkan, saya Dea Christine dengan NIM 12331510049. Nah, pada kali ini pembahasan kita yaitu mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Selamat mendengarkan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu terkait konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama kita bahas mengenai konsep dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu artinya kelima sila yang terdapat dalam Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Nah, namun sebenarnya pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ini dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Nah, pemahaman-pemahaman tersebut terdiri dari 4. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian yang kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor dari internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Kemudian yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ini pemahamannya bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Nah, selanjutnya terkait urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ini dapat ditelusuri ke dalam beberapa hal. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan adanya kemajuan IPTEK, menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Kemudian yang kedua, adanya dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup yang berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Kemudian juga yang ketiga, perkembangan IPTEK yang didominasi oleh negara-negara barat dengan politik global ini juga ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, rasa solidaritas, musyawarah, dan cinta rasa keadilan. Kemudian terkait alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, Pancasila dijadikan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu karena IPTEK yang berkembang di Indonesia haruslah berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia, serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Hal ini dikarenakan Pancasila berperan sebagai filter yang menyaring apakah IPTEK yang masuk ke Indonesia sesuai dengan kepribadian bangsa atau tidak. Nah, hal ini sangat penting karena mengingat sekarang sudah banyak muncul pluralitas nilai dan kerusakan lingkungan karena adanya perkembangan dari IPTEK. Peran Pancasila sebagai penyaring atau filter ini dapat dilihat pada setiap sila Pancasila. Nah, sila yang pertama, pada sila ini berkaitan dengan kode etik ilmiah dan keinsinyuran seperti menanamkan sikap tanggung jawab, berperilaku terhormat, menjunjung tinggi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Sila pertama ini manusia dianggap harus bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi, bukan untuk merusak bumi. Kemudian dalam sila kedua memberikan arahan kepada manusia agar IPTEK yang berkembang sesuai dengan adab dan kodrat dari manusia. Kemudian sila yang ketiga ini menegaskan bahwa pengembangan IPTEK harus dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, sehingga nantinya akan muncul semangat nasionalisme yang dapat mempererat rasa persatuan bangsa. Kemudian sila yang keempat ini memberikan arahan bahwa ilmuwan-ilmuwan harus dapat menghormati kebebasan masyarakat, sehingga pengetahuan yang berkembang dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Dan di sila yang kelima menegaskan bahwa IPTEK yang berkembang ini dapat memberikan keadilan yang merata bagi seluruh warga Indonesia dan tidak hanya bagi sebagian saja. Nah, selanjutnya di sini ada menggali sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama masuk ke sumber historis. Nah, sumber historis Pancasila sebagai dasar
nilai pengembangan ilmu ini dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan di awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun hal ini dapat dimaklumi mengingat para pendiri negara juga termasuk cendik-cendikiawa dan intelektual bangsa yang pada saat itu sedang mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara. Kemudian sumber sosiologis. Nah, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga manakala saat iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya seperti penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Nah, kemudian sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat diurutkan ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Nah, dokumen pada masa Orde Lama ini meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu. Kemudian demikian pula halnya di zaman Orde Baru, Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan. Tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara tegas, dan penekanannya hanya pada iptek dan harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan, sehingga dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Pembahasan selanjutnya mengenai argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama mengenai argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir melalui proses yang panjang, dimulai dari adanya pengaruh adat, pengaruh agama, dan juga pengaruh dari budaya. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan Pancasila yang akhirnya diresmikan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sejak proklamasi kemerdekaan, Pancasila sudah menjadi dasar negara yang mendasari kehidupan bangsa. Kemudian di tahun 1945 hingga tahun 1959, Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal yang kemudian diganti dengan adanya dekret presiden yang memperkuat posisi dari Pancasila. Kemudian munculnya paham kiri atau komunis yang memunculkan peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Ini menandai adanya perubahan politik besar. Kemudian di masa Soeharto, Pancasila ditegaskan sebagai dasar negara melalui ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978. Namun pemerintahnya dianggap menyimpang ke arah liberalisme kapitalisme. Kemudian terjadi reformasi pada tahun 1998 yang mengakhiri pemerintahan Soeharto. Tetapi hingga kini Pancasila belum sepenuhnya dihayati dan diamalkan. Nah, sejak tahun 2004, gerakan akademisi dan pemerhati Pancasila terus-menerus berusaha untuk mengembalikan eksistensi melalui seminar dan kongres-kongres untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sumber hukum negara. Kemudian tantangan terhadap Pancasila. Tantangan terhadap Pancasila di era globalisasi ini semakin besar, terutama karena adanya atau munculnya paham-paham seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, dan sebagainya yang dapat menggerus nilai-nilai dari Pancasila. Nah, paham-paham ini mengikis karakter bangsa Indonesia yang religius, santun, dan gotong royong. Tantangan tersebut terlihat dalam dua hal utama, yaitu kehidupan masyarakat dan pemerintah. Nah, di kehidupan masyarakat, era reformasi membawa perubahan sistem pemerintahan yang cepat, termasuk otonomi daerah yang membuat masyarakat merasa bebas tanpa adanya tuntutan nilai dan norma. Hal ini sering memunculkan perilaku anarkisme dan melemahkan integrasi nasional. Kemudian yang kedua dari pemerintah, banyak aparatur negara yang tidak mencerminkan jiwa kewarganegaraan dan lebih mementingkan kepentingan kelompok. Nah, ini mengarah pada degradasi nilai Pancasila di kalangan aparat negara. Tantangan seperti ini
merupakan fenomena gunung es, di mana yang terlihat hanya sebagian kecil saja dari masalah yang ada. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu untuk memperkokoh nilai-nilai dari Pancasila, sehingga integrasi nasional semakin kuat dan cita-cita negara dapat tercapai. Kemudian terkait esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, esensi Pancasila. Nah, esensi atau hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa ini memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia, memberikan landasan yang esensial bagi kelangsungan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memberikan arahan mengenai asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Dan yang terakhir ada urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, urgensi atau pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi 3 hal. Yang pertama, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada budaya barat atau western oriented. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. Dan yang terakhir, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia ini belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya dapat menyejahterakan kelompok-kelompok elit saja yang mengembangkan ilmu, atau disebut dengan scientist oriented. Baik teman-teman, demikianlah pembahasan kita terkait Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Semoga sedikit banyaknya informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.